Mungkinkah proyek kereta cepat Wus antara Jakarta ke Bandung menjadi masalah baru yang dapat dipakai oleh lawan-lawan politik Jokowi atau musuh-musuh politik Jokowi sebagai alat untuk mengalahkan Jokowi? Delegitimasi yang sangat sistematis yang dilakukan terhadap Jokowi memang mengangkat masalah-masalah yang telah membuat kita semua menjadi orang yang kemudian bisa menakar apakah Jokowi mampu untuk keluar dari persoalan ini, ataukah memang ia adalah orang yang pada akhirnya takluk oleh berbagai macam tantangan yang ada. Setelah masalah yang menerpa terkait dengan isu ijazah Jokowi yang dituduh palsu, tetapi terakhir UGM memberi panggung kepada Jokowi dan ada pengakuan yang luar biasa yang disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM sekaligus juga adalah Rektor Universitas Gadjah Mada yang sama-sama menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni membanggakan UGM. Ini sekaligus memberi pesan bahwa kemenangan sudah ada pada Jokowi. Mengapa? Karena kartu mati pengakuan dari UGM terhadap Jokowi itu tidak akan membantah sekalipun banyak pihak merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Roy Suryo 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, itu punya basis empiris yang tidak main-main. Terakhir teman-teman, masalah proyek pembangunan kereta cepat Wus antara Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta kemudian mengemuka menjadi salah satu masalah lain yang juga menerpa legitimasi Jokowi sebagai seorang mantan presiden dan telah memberikan konsesi besar dalam perjalanan politik bangsa kita. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bermain dalam kisruhnya kasus baru yang muncul terkait dengan mega proyek pembangunan kereta cepat Wus Jakarta-Bandung? Apakah memang ada pengkhianatan yang dilakukan oleh mantan-mantan pembantu Jokowi? Ataukah kita masih bisa berharap bahwa di satu sisi Jokowi mampu membuat dirinya survive dari tekanan politik ini, dan kita semakin tahu bahwa ternyata persoalan ini akan membuat kita paham bahwa ini sebetulnya adalah masalah terkait dengan kita yang tidak paham bagaimana regulasi sebuah proyek G2G yang dilakukan di antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina itu tidak bisa begitu saja kita komentari seolah-olah hari ini itu kita bisa mengkritik persoalan ini sebagai ugal-ugalannya. Misalnya Presiden Jokowi yang tidak mengindahkan catatan yang datang dari beberapa pembantunya seperti Ignatius Jonan yang akhirnya diberhentikan, dan seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, ataukah kita bisa katakan bahwa ketidakpahaman tentang kesepakatan G2G itu membuat akhirnya sengaja persoalan ini dihembuskan untuk mendelegitimasi Jokowi dan karir politiknya. Saya ingin katakan dalam konteks ini Mahfud MD tidak paham tentang proyek pembangunan kereta cepat Wus, dan sekaligus ia bisa terindikasi sebagai orang yang melakukan pengkhianatan terhadap proyek kebanggaan nasional ini. Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official, atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia tanpa pernah berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sekali lagi terima kasih dari kami YouTuber NKRI untuk partisipasi kita dalam membesarkan channel ini sebagai salah satu cara kita tetap menjaga kewarasan sosial dan kita melakukan perang terhadap berbagai macam upaya melemahkan demokrasi dengan politik cacian makian, fitnah, dan kebencian. Teman-teman, kita nonton pernyataan Mahfud MD yang ini bisa kita anggap sebagai contoh dari pembantu Presiden, khususnya Jokowi, yang tidak paham tentang proyek pembangunan kereta cepat Wus
dan karena itu ketidakpahamannya itu dianggap sebagai caranya untuk melemahkan posisi politik Jokowi, dan sekaligus saya ingin berargumen bahwa cara ini justru memperlihatkan ada pengkhianatan dalam tubuh pemerintah, dan itu sangat disayangkan justru dilakukan oleh mantan pembantu Presiden Jokowi, yaitu Mahfud MD. Kita nonton. Ini masalahnya yang harus dicari secara hukum nih. Dulu pada awalnya ya rencana kereta api cepat yang kemudian bernama WUS ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM, itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke Cina dengan bunga 2%. Tiba-tiba 2% dengan overrun, pembengkakan kemudian menjadi 3,4% yang terjadi itu. Nah sekarang kita nggak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Menteri Perhubungan waktu itu menyatakan tidak setuju, Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Ya teman-teman, silakan nonton videonya secara lengkap di media sosial Anda, supaya kita tidak gagal paham atau salah paham dan kita punya perspektif yang lebih utuh. Dan saya sengaja memotongkan bagian yang kita akan jadikan titik tolak dalam diskusi kita kali ini terkait dengan polemik di seputar kereta cepat WUS. Nah, saya ingin katakan teman-teman, kesan saya ya, kalau kita ikuti catatan-catatan kritik yang disampaikan misalnya oleh Mahfud MD, oleh Rocky Gerung dan Agus Pambagio, Anda bisa temukan semua itu di media sosial Anda. Semuanya itu merasa bahwa memang Jokowi punya ambisi besar untuk membangun proyek yang itu menjadi kebanggaan nasional, paling tidak dari perspektif seorang Jokowi sebagai presiden hari itu. Dan ini yang kemudian memunculkan polemik yang melahirkan kritik-kritik yang saya sampaikan tadi. Yang terkeras itu pasti adalah Rocky Gerung dan kemudian Agus Pambagio, dan terakhir kritik yang disampaikan oleh Mahfud MD sebagai orang dalam yang membuka borok bahwa gara-gara tidak setuju pada proyek pembangunan WUS itu kemudian Ignatius Jonan dipecat dari jabatan sebagai Menteri Perhubungan. Saya ingin katakan teman-teman bahwa kita tidak bisa saling menyalahkan dalam konteks hari ini. Saya yakin bahwa Jokowi tidak senista itu. Jokowi sangat paham dengan apa yang harus memang dilakukan dalam konteks regulasi yang diputuskan bersama yang membuat G2G, artinya pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok itu pada akhirnya diputuskan. Dan gaya seorang Jokowi itu adalah dengan memberi catatan yang harus kita pahami bahwa kebijakan yang diputuskan Jokowi itu selalu melalui rapat-rapat yang konsisten ia selalu lakukan, dan di dalamnya para pembantunya itu pasti dimintai keterangan, dimintai masukan, sekalipun memang eksekusi terakhir itu datang dari seorang leader, dalam hal ini Presiden Jokowi. Tetapi keputusan bersama terkait dengan diskusi bersama untuk perubahan pemerintah Jepang ke pemerintah Cina itu pasti sudah melalui berbagai macam rapat dan dipastikan semua pihak yang berkepentingan itu tahu tentang hal ini. Itu yang pertama dari sisi eksekutif. Dan Jokowi juga punya gaya bahwa setiap keputusan yang berdampak sangat besar dan itu terkait dengan menyedot keuangan negara, itu pasti Jokowi akan sampaikan kepada pihak legislatif, dalam arti DPR, untuk dimintai persetujuan. Dan saya yakin juga bahwa Jokowi lewat kementerian yang terkait atau yang terhubung dengan itu sudah mendapatkan hasil dari
penyampaian yang dikeluarkan oleh pihak legislatif yang menyetujui pada akhirnya terjadinya kesepakatan G2G bukan dengan Jepang tetapi di antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok. Nah, inilah teman-teman yang kemudian rasanya tidak fair kalau kita menghakimi Jokowi sementara prosesnya itu adalah proses yang disepakati secara bersama-sama, baik di antara Jokowi sebagai presiden juga dengan para pembantunya, termasuk dengan Menteri Perhubungan waktu itu yaitu Ignatius Jonan. Dan saya meralat perkataan seorang Mahfud MD yang saya tadi berulang katakan ia bisa diindikasikan berkhianat dalam rangka memukul legasi seorang Jokowi terkait dengan proyek WUS ini. Mengapa? Karena Ignatius Jonan bukan dipecat karena persoalan terkait dengan tidak setujunya ia dengan pembangunan kereta cepat ini. Saya mendapatkan data yang lain bahwa Ignatius Jonan itu dianggap sebagai orang yang kemudian bisa dianggap tidak konsisten pada dukungannya terhadap orang yang harusnya didengar pertama-tama dalam hal ini karena dia posisinya adalah pembantu presiden. Jadi seorang pembantu tidak berhak untuk memberikan eksekusi terakhir terkait dengan persoalan kereta cepat ini. Ignatius Jonan harus dalam posisi ia mengeksekusi apa yang diputuskan oleh presiden sebagai bosnya pada waktu itu. Jadi tidak tepat rasanya bahwa karena tidak setuju terhadap pembangunan WUS kemudian Ignatius Jonan dipecat dari jabatan sebagai Menteri Perhubungan. Ada faktor-faktor lain yang saya juga temukan bahwa ternyata Ignatius Jonan yang selama ini kita selalu lihat dalam beberapa tayangan video yang memperlihatkan ia menjadi seorang narasumber dalam penguatan SDM dalam organisasi atau sebuah lembaga atau sebuah institusi, dan itu sangat luar biasa sekali ya karena ia mencontohkan bagaimana KAI PT Kereta Api Indonesia dulu ia ubah dengan semangat baru, dengan kehadiran wajah baru, dan itu kemudian memberi dampak positif bagi Indonesia dan itu kemudian sesuatu yang membanggakan. Tetapi kalau kita temukan sosok Ignatius Jonan itu ternyata juga punya masalah lain yang dilihat oleh dalam hal ini bosnya yaitu Presiden Jokowi atas masukan dari banyak pihak untuk pada akhirnya ia digantikan dengan pejabat yang baru, dan pejabat yang baru itu juga tak kalah luar biasanya yang juga memberi dampak positif bagi penguatan Kementerian Perhubungan, sehingga Kementerian Perhubungan itu dikenal lewat tangan dingin Budi saya lupa nama lengkapnya, yang kemudian punya dampak besar bagi perubahan kultur dalam Kementerian Perhubungan yang memberikan manfaat besar dan keuntungan besar bagi pemerintah Indonesia di tangan orang yang tepat. Jadi maaf saya harus katakan persoalan kereta cepat WUS ini saya kira pemerintahan Presiden Prabowo jangan cepat-cepat menerima begitu saja bahwa ini adalah proyek ugal-ugalan dan hanya menjadi ambisi Jokowi dan tidak memberikan keuntungan, malah kerugian, dan kemudian ada lepas tangan dari kesannya dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang tidak mau membayar tunggakan waktu yang sudah disepakati bersama, karena dampak ini bisa berbahaya dalam rangka kita menjadi bangsa yang bisa mampu dan bisa memenuhi kesepakatan G2G yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi jangan pernah kita menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi tidak mengikuti proses-proses yang sepatutnya dilakukan di antara para legislatif, bagian dari eksekutif maksud saya, tetapi Jokowi juga melibatkan legislatif dalam rangka memutuskan proyek strategis nasional pembangunan kereta cepat WUS. Jadi dalam konteks ini teman-teman, kalau kita pahami dengan baik, ini tidak mungkin menjadi celah untuk mengalahkan Jokowi, tetapi ini adalah cara yang menurut saya kita perlu hati-hati, dan saya percaya pemerintah hari ini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo akan sanggup untuk
melunasi hutang dari pembangunan proyek ini. Salam waras, salam YouTuber NKRI.